天王界とこと構えようなんてこんなに会いてえならかかってこいよ。レイナはどこだ。やるんのか。2枚余ってんだって。学校だったら行くしかない。今日まで。今日だったらまだ間に合うってね。Film ini dimulai dengan memperlihatkan sang tokoh utama, Sota Kadamatsu yang terlihat sangat bahagia berada di sekolah barunya. Dia dipindahkan ke SMA Takeka, sekolah khusus laki-laki namun dekat dengan 4 sekolah menengah khusus perempuan. Sota berharap kepindahannya di SMA Takeka kali ini bisa membuatnya mendapatkan seorang kekasih yang selama ini dia idam-idamkan. Bahkan di hari pertama kepindahannya, Sota berusaha untuk menggoda semua gadis-gadis yang melintas di dekatnya dengan menawari mereka tiket undangan karaoke gratis bersama dengannya. Seorang gadis SMA bernama Yuna tak luput dari pandangannya dan Sota mencoba menawarinya untuk berkaraoke bersama dengannya. Namun tiba-tiba sebuah geng wanita sekolah bernama geng Tama Black Angel yang dipimpin oleh Reina Kamijo dan 2 orang sahabatnya Chiko serta Yuri mencoba untuk menghentikan ulah Sota. Tetapi bukannya takut, Sota malah mengira kalau mereka bertiga juga mau ikut pergi berkaraoke bersama dengannya. Reina pun lalu mengajak Yuna untuk pergi dari sana, meninggalkan Sota yang dianggapnya sebagai laki-laki brengsek. Sota pun kini berada di sekolah barunya itu dan terlihat dia sangat bahagia melihat kondisi sekolahnya yang sangat bersih, rapi, dan juga elegan. Bahkan, Sota tidak menyangka kalau dia bisa sekolah di SMA Takeka. Namun, semua hal baik yang ada di pikirannya seketika langsung menghilang setelah Sota mengetahui kalau dia malah ditempatkan di gedung kelas 1G, tempatnya siswa-siswa bermasalah di sekolah itu. Sota pun mencoba untuk memperkenalkan dirinya di hadapan teman-teman barunya. Namun nampaknya mereka tidak begitu senang dengan keberadaan Sota di sana. Bahkan Masahiro sempat mengancamnya dan mengatakan untuk apa dia berada di sini karena mereka tidak butuh tambahan murid bodoh di kelasnya itu. Tetapi tidak dengan Nagi yang menyambutnya dengan penuh sukacita dan mengatakan kalau perang kelas G tahun pertama akan semakin menarik demi memperebutkan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Kimoda pun lalu memperkenalkan dirinya di hadapan Sota dan langsung mengetahui kalau Sota masih perjaka. Meskipun Sota terlihat malu-malu untuk berkata jujur kepadanya. Kimoda memberikan semangat karena dia sendirinya juga masih perjaka dan malah mengajaknya untuk menghilangkan keperjakaan mereka bersama-sama sebelum lulus dari sekolah ini. Masahiro tiba-tiba memukul Kimoda dan mengatakan kalau dia harus terbangun dari mimpinya karena tidak mungkin mereka semua yang ada di kelas itu bisa melepaskan keperjakaan mereka sebelum lulus sekolah. Mengingat kalau para gadis-gadis SMA lainnya selalu menganggap buruk kelas mereka. Mendengar itu, Sota pun agak terkejut karena yang dia tahu SMA Takeka sangat terkenal di kalangan para gadis-gadis SMA lainnya. Masahiro pun lalu menjelaskan kepada Sota kalau sebenarnya itu tidak seperti yang dia bayangkan. SMA Takeka awalnya memang SMA yang paling populer di kalangan semua remaja laki-laki hingga sampai saat ini. Namun, karena banyaknya peminat remaja laki-laki yang ingin bersekolah di SMA Takeka, para guru pun memutuskan untuk membuka gedung baru dan menempatkan para siswa-siswanya berdasarkan dari nilai mereka. Dan kelas G adalah kelas paling rendah di SMA Takeka, tepatnya anak-anak bodoh dan juga bermasalah. Bahkan pihak sekolah memberikan dasi khusus berwarna merah kepada kelas G dibandingkan dengan kelas lainnya yang berwarna biru. Mendengar kenyataan yang seperti itu, jelas membuat Sota sangat terkejut karena jelas adanya diskriminatif terhadap kelas itu dibandingkan dengan yang lainnya. Namun Sota mengatakan kalau perlakuan khusus terhadap kelas G itu bukan berarti menjadi alasan mereka untuk tidak mendapatkan seorang kekasih. Sota ingin mereka semua mempunyai kepercayaan yang tinggi dan sebuah kebanggaan untuk percaya kalau mereka bisa merubah keadaan ini dan meminta teman-temannya untuk mengikutinya dan membuktikan kalau mereka semua bisa mengatasi perbedaan ini. Sota pun mengajak mereka untuk membuktikan kalau pikiran mereka selama ini itu salah dan mencoba mengajak gadis SMA sekolah lainnya untuk berkencan dengan mereka. Tetapi seperti yang sudah diperkirakan oleh Masahiro, gadis-gadis itu tidak peduli dengan keberadaan mereka. Apalagi setelah melihat mereka berempat memakai dasi berwarna merah. Karena bagi mereka, dasi merah yang mereka kenakan adalah pertanda kalau mereka berasal dari kelas G yang sudah terkenal dengan siswa-siswa yang bermasalah.
Masahiro pun sangat marah kepada Sota karena dia tidak mempercayai semua perkataannya dan malah meminta mereka bertiga untuk ikut ide bodohnya. Namun Sota tetap pada pendiriannya dan tetap meyakinkan mereka semua kalau mereka harus bisa merubah status mereka di hadapan para gadis-gadis SMA lainnya. Meskipun sebenarnya dia pun sudah pernah ditolak sebanyak 108 kali oleh para gadis-gadis yang lainnya. Sota pun lalu tak sengaja melihat kalau telah ada seorang gadis SMA yang sedang diganggu oleh para siswa dari SMA Takeka. Dia pun lalu berencana untuk menolongnya. Namun Masahiro mencoba untuk mencegahnya dan mengatakan untuk tidak ikut campur urusan mereka karena anak itu adalah adik pemimpin geng laki-laki terbesar di SMA Takeka. Bila Sota mengganggunya, mulai besok dan seterusnya sekolah akan menjadi neraka untuknya. Namun Sota nampaknya tidak peduli dengan itu dan mengatakan kalau dia mempunyai mereka bertiga yang tidak akan pergi meninggalkannya sendiri di sini. Masahiro pun mencoba untuk berbicara dengan Sogo dan meminta maaf atas kelakuan dari Sota karena dia baru saja pindah ke sekolah mereka, jadi dia tidak tahu siapakah dirinya. Tetapi nampaknya Sogo tidak peduli dengan itu dan malah memukul Masahiro serta memintanya untuk berlutut di hadapannya kalau memang dia berniat untuk meminta maaf kepadanya. Sota yang melihat perlakuan Sogo terhadap Masahiro pun tertawa karena di matanya Sogo berani berbuat seperti itu karena kakaknya adalah pemimpin geng dari SMA Takeka. Sogo yang tersinggung dengan ucapan Sota lalu memukul wajahnya. Namun nampaknya karena sebab itu juga Sota malah mengeluarkan kemampuan bertarungnya yang tentunya membuat kaget teman-temannya itu. Baik Masahiro, Nagi, dan Kimoda tidak menyangka kalau Sota yang kelihatan bodoh di hadapan mereka ternyata mempunyai keahlian bela diri yang sangat baik. Tetapi tidak dengan gadis yang Sota tolong, karena dengan bodohnya Sota malah menawari gadis itu untuk menikah dengannya. Yang tentu saja membuatnya sangat ilfil terhadapnya dan berlari mendekati Takumi Sena yang kebetulan berada di sana. Sena adalah seorang siswa paling populer di SMA Takeka. Selain ganteng, dia merupakan siswa terpintar di SMA Takeka dan juga jago dalam berkelahi. Maka tak mengherankan kalau para gadis-gadis SMA selalu berada di sisinya. Mendengar percakapan Sena dengan gadis itu, Lisa yang berada di sana lalu mendekati Sota dan marah kepada mereka karena telah berani-beraninya mereka mengganggu gadis itu. Sena yang melihat Lisa marah mencoba untuk menghentikan kemarahannya dengan mencium Lisa dan mengatakan kalau seorang wanita tidaklah harus bertindak kasar seperti itu. Baik Sota dan kawanannya sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Sena terhadap Lisa. Bahkan mereka melihat dengan jelas kalau semua gadis-gadis di sana berteriak histeris dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Dan tentu saja, hal itu membuat Sota sangat kagum terhadap Sena. Bahkan dia terus memanggil Sena dengan sebutan guru dan mengikutinya kemanapun Sena pergi, agar Sena mau mengajarinya tentang bagaimana caranya menjadi idola untuk para gadis-gadis SMA. Sementara Sogo pun menemui kakaknya yang bernama Yuichi di belakang gedung sekolah untuk mengadukan perbuatan anak-anak kelas J terhadapnya. Terlihat Sota dan kawanannya kini berada di sebuah tempat makan di mana Sena dan juga para gadis-gadis SMA itu berada. Tak berselang lama, tiba-tiba Yuna masuk ke dalam sana dan bertanya kepada Sota apakah undangan karaoke itu masih berlaku kepadanya. Karena setelah memikirkannya secara matang-matang, Yuna pun mau diajak pergi berkencan dengannya dan mengajak Sota bertemu di kuil dekat dengan sekolah mereka sepulang sekolah. Singkat cerita, hari pun berlalu dan Sota kini telah berada di kuil itu untuk bertemu dengan Yuna. Namun yang tak diduga oleh Sota, Yuna datang bersama dengan Sena ke tempat itu dengan kondisi lebam di matanya. Sena sangat marah kepada Sota dan mengajaknya untuk berkelahi karena tindakannya dengan memukul seorang wanita adalah aib bagi seorang laki-laki. Namun Sota pun juga sangat terkejut mendengar itu semua dari mulut Sena karena selama hidupnya dia bahkan tidak pernah memukul seorang wanita dan pantang baginya untuk menyakiti hati seorang wanita. Reina dan kawanannya juga telah berada di kuil itu untuk menghajar Sota. Namun Sena lalu menghentikannya karena setelah pertarungan itu dia menyadari kalau Sota tidak mungkin melakukan hal itu kepada seorang wanita. Yuna pun lalu bercerita kalau sebenarnya luka lebam di matanya itu akibat ulah Yuichi dan kawanannya yang memaksanya untuk mengajak Sota berkencan. Namun mereka juga malah memukulnya dan memerintahkannya juga untuk berbohong kepada semua orang kalau bekas pukulan itu dia dapatkan dari Sota.
Sena yang tidak terima dengan perlakuan Yuichi dan kawanannya lalu mendatangi mereka semua di belakang gedung sekolah untuk membalaskan perbuatan mereka terhadap Yuna. Sena pun lalu memulai perkelahian dengan mereka. Namun karena dia kalah jumlah, dia pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Sota dan juga kawanannya telah sampai di sana untuk ikut dalam pertarungan itu. Namun karena kawanan Yuichi menggunakan benda-benda keras untuk menghajar kawanan Sota, mereka pun juga harus tersungkur di atas tanah. Rena yang juga telah sampai di sana mencoba untuk menyelamatkan Sota yang terlihat sangat kewalahan terhadap Yuichi beserta kawanannya. Namun dia malah hampir dipukul oleh Yuichi tetapi berhasil dihentikan oleh Sota yang telah bangkit lalu mulai menyerang balik mereka. Terlihat dari atap gedung sekolah itu, dua orang siswa senior kelas 3G bernama Date dan juga Yagami sedang mengawasi pertarungan itu. Mereka nampak begitu senang melihat bagaimana kemampuan Sota dalam bertarung dengan para murid-murid lainnya di sekolah itu. Sota pun kini berada di rumah Sena dan tidak menyangka kalau ternyata Sena adalah anak orang kaya yang tinggal sendiri di rumah ini. Karena ayahnya berada di Amerika untuk bekerja pada sebuah bank sebagai seorang manajer, sedangkan ibunya telah lama meninggalkannya saat dia masih kecil dan telah menikah dengan laki-laki lain. Sena lalu meminta maaf kepada Sota karena kesalahpahaman siang tadi dengan menuduhnya telah berbuat kasar kepada Yuna, dan mulai hari ini dia ingin menjadi teman dekat dari Sota. Keesokan harinya saat berada di sebuah kafe, Sota dan Rena beserta dengan kawanan mereka sedang melihat rekaman video perkelahian dari Jimin. Jimin sangat terkenal di kalangan para anak-anak SMA, karena dari yang mereka ketahui, mereka adalah urban legend yang terakhir dari kelas G. Yagami pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan ternyata Yagami bersekolah dan bekerja sambilan di kafe milik keluarganya sebelum hari kelulusan tiba. Sota tidak mengetahui kalau Yagami adalah kakak kelasnya, namun tidak dengan yang lainnya yang memberikan salam untuk Yagami. Yagami juga berpesan kepada mereka untuk tidak segan-segan meminta bantuannya bila terjadi masalah dengan mereka. Berita menggemparkan pun datang dari SMA Takeka. Ketika semua siswa di sana tak menyangka kalau si Pangeran Wuhua akan pindah kelas dari A menuju kelas G. Semua itu berkat Sota yang setidaknya dia berhasil meyakinkan siswa paling populer di SMA Takeka untuk pindah kelas dan menjadi mentor mereka dalam menaklukkan hati seorang wanita. Dan benar saja, kedatangan Sena di sana setidaknya mampu membuat para gadis-gadis SMA berkunjung ke gedung G. Meskipun mereka hanya peduli dengan Sena, tetapi setidaknya kehadiran mereka membuat kelas G menjadi semakin populer. Date pun menemui kawanan Sota setelah dia lompat dari atas gedung kelas G. Date lalu meminta Sota untuk bertarung dengannya yang tiba-tiba lalu mulai menghajarnya. Dan di saat Date akan memukul Kimota, Sota mencegahnya dan mengatakan kalau dia adalah temannya. Sota tidak akan bisa memaafkan orang-orang yang mencoba menyakiti teman-temannya. Namun nampaknya karena hal itu, Date menyukai prinsip dari Sota yang kemudian mengajaknya untuk pergi jalan-jalan bersamanya. Keesokan harinya saat berada di sekolah, seorang guru wanita muda cantik bernama Hitomi Amamiya menjadi wali kelas baru mereka setelah wali kelas mereka yang sebelumnya memutuskan untuk pensiun. Namun nampaknya murid-murid di kelas G terlihat tidak peduli dengan kehadirannya, hingga akhirnya membuat Hitomi menampakkan sifat aslinya yang tentu saja membuat para murid di kelas G sangat terkejut. Hitomi mengatakan kepada mereka untuk menghormatinya. Meskipun dia hanyalah seorang wanita, tetapi posisinya di sini dia adalah seorang guru. Tidak hanya berwajah cantik, ternyata sifat dan kepribadiannya yang keras mampu membuat Sena sangat tertarik kepadanya. Sepulang sekolah, Date mengajak Sota untuk pergi lagi bersamanya menuju ke taman yang tak jauh dari sekolah mereka. Sota pun bertanya apakah Date punya kekasih, karena dia melihat kalau Date sangatlah keren dan populer di kelas 3G. Dan jika ada, dia meminta Date untuk mengenalkannya ke seorang wanita kepadanya.
Namun nampaknya Date sangat tidak peduli dengan hal percintaan, karena hal-hal seperti itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tiba-tiba sekelompok berandalan melintas dekat dengan mereka dan mulai menghina mereka berdua. Sota pun tidak terima dengan penghinaan yang mereka ucapkan kepada mereka dan mulai menghajarnya dengan diikuti oleh Date yang juga mulai menghajar mereka. Terlihat Yagami dan Sota kini berada di atap gedung sekolah dan mereka mulai berkelahi seperti biasanya untuk mengukur sejauh mana kekuatan di antara mereka. Setelah pertarungan singkat di antara mereka, Yagami bertanya bagaimana tentang anak baru bernama Sota itu. Date mengatakan kalau Sota itu adalah anak yang baik dan dia mempunyai prinsip yang bagus tentang sebuah pertemanan dan mungkin dia bisa mewarisi tahta dari Jimin karena ada beberapa kemiripan dia dengan Sakurai-san. Mereka berdua pun lalu teringat dengan masa lalu mereka ketika pimpinan Jimin, Sakurai, terbaring di rumah sakit karena tertabrak oleh sebuah mobil yang menyebabkan dia mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Dia meminta mereka untuk tidak berbuat apa-apa karena jika mereka berniat untuk balas dendam, itu tidak akan ada akhirnya. Dia beruntung masih bisa hidup karena kecelakaan itu dan memutuskan untuk keluar dari Jimin meskipun sebenarnya mereka tidak menerima keputusan yang dibuat oleh Sakurai. Baik Yagami maupun Date sampai saat ini masih belum bisa memaafkan orang yang telah menabrak Sakurai. Ketika Sena dan Sota pulang bersama, tak sengaja mereka berdua melihat guru mereka, Hitomi, sedang dilecehkan oleh seorang laki-laki bernama Tomonori. Sena pun menendang Tomonori hingga dia tersungkur demi menyelamatkan gurunya itu. Tomori yang tidak terima dengan perlakuan mereka pun mengatakan kalau dia akan mengingat ini semua dan tidak akan membiarkan mereka memperlakukannya seperti itu. Sepanjang perjalanan, Hitomi mengatakan kalau dulu dia pernah berkencan dengan laki-laki itu. Namun dia menyadari kalau Tomonori seperti orang brengsek dan memutuskan untuk menjauh darinya. Ternyata saat mereka bertiga sampai dekat dengan rumah Hitomi, Tomonori ternyata berada di sana untuk bertemu lagi dengan Hitomi. Hitomi lalu meminta mereka berdua untuk tidak melakukan apa-apa karena dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan akan menginap di hotel untuk menghindarinya. Namun, Sena menawarinya untuk tinggal di rumahnya daripada dia harus menginap di hotel. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di rumah Sena, dan saat Hitomi sedang mandi, Sena pun bercerita tentang masa lalunya. Ketika dulu dia masih duduk di bangku sekolah dasar, dia melihat ibunya selingkuh di depan matanya, dan karena sebab itu juga, sampai sekarang, dia tidak pernah bisa mengalami ereksi saat bertemu dengan wanita. Meskipun orang-orang yang melihat dirinya nampak terlihat sangat mudah untuk mendapatkan seorang wanita, Sena yang mengetahui fakta itu mengatakan kepadanya, apapun yang terjadi dengan masa lalunya dan bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Terlihat di suatu tempat, Reina bertemu dengan beberapa gangster dari Tennokai yang akan menagih hutang-hutangnya. Reina tidak mau membayarnya, karena hutang-hutang beserta dengan bunga-bunga milik keluarganya telah sepenuhnya lunas. Namun tujuan sebenarnya Matsunaga hanya untuk memerasnya dan mengatakan kalau bunga dari hutang-hutang itu belum terbayar sepenuhnya. Kalau dia tidak segera membayarnya, Reina akan merasakan akibatnya. Reina pun lalu bertemu dengan kawanannya dan menceritakan kalau dalam perjalanan dia menuju ke tempat ini, dia bertemu dengan Matsunaga dari geng Tennokai. Dia berharap kalau Jimin itu masih ada dan bisa menghancurkan geng Tennokai. Karena semenjak Jimin tidak ada, geng Tennokai kembali berulah. Chiko dan Yuri malah berpikir kalau lebih baik Reina mendekati Sota yang kelihatannya bisa diandalkan untuk bisa menjaganya dari teror yang dilakukan oleh geng Tennokai. Mendengar ide dari kedua sahabatnya itu jelas saja membuat Reina enggan melakukan itu karena tidak mungkin dia berkencan dengan laki-laki bodoh seperti dirinya. Namun, Reina sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa ketertarikannya kepada Sota. Bahkan dia terlihat salting ketika mereka bertiga membicarakan tentang Sota, yang tentu saja membuat Chiko serta Yuri berpikir kalau Reina sebenarnya menyukai Sota. Mereka berdua pun lalu menyarankan Reina untuk mengajaknya berkencan terlebih dahulu. Tunjukkan sisi feminisme karena laki-laki suka dengan hal-hal yang berbau dengan erotisme. Jika dia sudah tertarik padamu, ajaklah dia menuju ke hotel. Karena bila seorang pria dan wanita bersama, itu sama dengan kencan di sebuah hotel. Dan begitu sampai di hotel, segeralah berhubungan intim bersama dengan orang yang kau cintai. Meskipun saran dari Chiko terlihat sangat bodoh dan tidak masuk akal, namun keesokan harinya, Reina pun menemui Sota sepulang sekolah untuk mengajaknya berkencan dan menunggunya di sebuah stasiun pada jam 3 sore.
Sota pun sangat terkejut melihat penampilan Reina yang sangat feminim, tidak seperti Reina yang dia ketahui selama ini. Bahkan cara berbicaranya dan perilakunya saat mereka bertemu membuat Sota sangat ilfil terhadap Reina. Sota pun berpikir, kenapa Reina hari ini kelihatan sangat aneh sekali. Tidak seperti Reina yang dia kenal. Namun dia berusaha untuk tetap berpikir positif. Reina bertanya kepada Sota, apakah dia mau pergi ke hotel untuk bercinta dengannya. Karena yang ada di pikirannya, kalau wanita dan pria bersama itu sama dengan hotel. Namun Sota menolak ajakan Reina karena dia tidak mempunyai pengalaman melakukan hal itu seperti dirinya. Apalagi dia melihat Reina sangat berbeda, tidak seperti biasanya. Reina yang mendengar itu pun sangat marah karena Sota malah menganggapnya seperti perempuan murahan yang sering melakukan hal seperti itu. Dia pun lalu pergi dari sana meninggalkan Sota sendirian di sana. Keesokan harinya, Reina pun menceritakan kencannya dengan Sota kepada Yuri dan mengatakan kalau kencannya telah berakhir dengan buruk. Dia meminta Yuri untuk tidak khawatir karena pada akhirnya dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri walaupun harus berurusan dengan geng Tennokai. Ketika Sota pulang dari sekolahnya, tak sengaja dia bertemu dengan seseorang yang menanyainya tentang seekor anjing yang kabur di sekitar lokasi ini. Namun Sota tidak mengetahui anjing seperti apa yang dia maksud, karena saat melintas di jalanan ini dia sama sekali tidak melihat anjing yang dia cari. Ketika Sena dan Hitomi akan pulang ke rumah mereka masing-masing, tiba-tiba sebuah mobil mencegat mereka berdua. Ternyata itu adalah Tomonori yang telah menyewa beberapa preman untuk menculik mereka berdua. Sota yang berada di kafe milik Yagami mendapatkan telepon dari Sena dan mendengarkan sebuah percakapan kalau Sena sedang dalam bahaya. Sota lalu meminta bantuan Date untuk mengantarkannya ke sebuah tempat dengan menggunakan motornya karena dia mendengar di telepon kalau temannya sedang dalam masalah dan berada di sebuah bekas pabrik di dekat stasiun Ryume. Para preman itu sangat marah setelah mengetahui kalau Sena telah diam-diam menelepon seseorang. Mereka pun menghajarnya habis-habisan hingga membuat Sena tak mampu untuk berbuat apa-apa. Ketika preman itu akan menusuknya menggunakan pisau, Sota dan Date pun akhirnya sampai di lokasi itu untuk menyelamatkannya. Mereka berdua pun lalu menghajar para preman-preman itu hingga mereka tak mampu untuk berdiri lagi. Tomonori pun mencoba untuk kabur karena melihat kedua preman yang dia sewa telah kalah oleh mereka. Namun Sena berhasil mencegahnya dan Hitomi pun menendangnya hingga Tomonori tak sadarkan diri. Setelah peristiwa itu, Sena meyakinkan gurunya kalau Tomonori tidak akan pernah mengganggunya lagi. Hitomi pun berterima kasih dan meminta maaf. Karena Tomonori, dia harus mendapatkan luka-luka di seluruh tubuhnya. Sena lalu mengajak Hitomi untuk berkencan dengannya. Namun Hitomi menolaknya karena mereka adalah guru dan murid. Meskipun sebenarnya Hitomi sangat senang kalau Sena mengajaknya berkencan. Namun, sepeninggalnya Hitomi dari tempat itu malah membuat Mr. P milik Sena mengeras dan menyadari kalau Hitomi adalah wanita yang selama ini dia tunggu-tunggu. Sota yang mendapatkan pesan dari Reina lalu menemuinya di tempat ketika mereka akan berkencan. Sota pun juga dibuat heran dengan penampilan Reina hari ini karena dia terlihat aneh dalam berpakaian, namun kali ini itu terlihat lebih cocok dengannya. Kelihatannya kali ini mereka malah bisa menikmati kencan mereka dibandingkan ketika pertama kali mereka berkencan. Reina dengan malu-malu mengatakan kalau dia sebenarnya masih perawan, tidak seperti yang dia pikirkan ketika malam itu. Dia hanya berbuat bodoh dengan tiba-tiba mengajaknya untuk bercinta dengannya di sebuah hotel. Namun ketika Reina ingin mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba Matsunaga berada di sana dengan beberapa bahannya menagih hutang milik Reina. Matsunaga bertanya tentang pria yang bersama dengannya. Apakah dia bocah ingusan yang sedang mengajakmu berkencan? Sota pun agak marah karena Matsunaga seperti meremehkannya. Namun Reina mencoba menghentikan pertikaian itu karena dia tidak ingin Sota terluka oleh mereka dan mengikuti kemauan Matsunaga untuk pergi dengannya. Sota berusaha mencegah Reina untuk pergi dengannya karena dia menyadari kalau Reina seperti mendapatkan sebuah ancaman dari mereka. Di suatu tempat, pimpinan Tennokai, Kato yang baru saja keluar dari penjara, sangat marah kepada Matsunaga karena dia tidak berhasil membawa Reina di hadapannya. Dia bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan selama dia berada di dalam penjara, karena Kato melihat kalau Tennokai semakin lemah semenjak dia tidak ada di sini.
Kato lalu meminta Matsunaga untuk mencari keberadaan pria yang membawa Reina pergi kalau tidak ingin nyawanya sebagai gantinya. Ketika Sota dan kawanannya berada di restoran milik Yagami, mereka mendapatkan kabar kalau Sota sedang diincar oleh Kato, pimpinan geng tertinggi Tennokai yang baru saja keluar dari penjara. Namun ketika mereka bertanya tentang apa yang telah dilakukannya terhadap geng itu, tiba-tiba Nagi datang dengan kondisi yang babak belur. Nagi bercerita kalau dia telah diculik oleh Kato dan bawahannya ke dalam markas mereka. Di dalam sana, Kato menanyakan tentang keberadaan Sota, dan dengan kejamnya mereka juga menghajar dirinya hingga menyebabkan tulang di kaki kirinya patah. Kimoda pun sangat marah, karena gara-gara ulah Sota terhadap geng Tennokai malah membuat kaki milik Nagi patah. Sota lalu meminta maaf kepada semua teman-temannya, karena ulah dirinya malah membuat mereka terlibat masalah dengan geng Tennokai. Sota berjanji akan menyelesaikan masalah ini sendiri dan tidak mau melibatkan kalian semua dengan masalah yang telah dia buat. Apalagi dari pertama dia masuk sekolah itu, dia tidak menganggap mereka sebagai temannya. Tidak ada persahabatan di antara mereka, karena Sota sangat membenci sebuah persahabatan. Ketika Sota sedang merenungi kesalahannya, Yagami tiba-tiba berada di sana dengan menaiki sebuah sepeda butut yang membuatnya terjatuh. Yagami lalu menghampiri Sota dan bertanya apakah dia tahu tentang sebuah kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sejati itu berasal dari rasa kepercayaan. Jika kau percaya dengan adanya sebuah ikatan, maka kekuatan yang muncul dari sana akan lebih besar dari kenyataannya. Dan bila suatu saat nanti dia membutuhkan bantuannya, maka Sota akan bisa mengandalkannya. Ponsel Sota pun berdering, dan dia mendapatkan kabar dari Yuri kalau Reina telah diculik oleh geng Tennokai. Sota yang telah sampai di markas Tennokai bertanya di manakah Reina. Namun Matsunaga mengatakan kalau Sota mempunyai nyali yang sangat besar karena berani datang ke tempat ini sendirian. Sota tidak peduli dengan itu, karena meskipun dia sendirian, dia tetap bisa mengalahkan mereka dan menyelamatkan Reina. Ketika Matsunaga akan mematahkan tulang Sota, Sena pun telah sampai di tempat itu untuk bertarung bersamanya dan menyelamatkan Reina dari sana. Sena pun meminta Sota untuk pergi dari sana, karena dia akan menangani orang-orang yang ada di sini. Hero ni makasero. Masahiro dan lainnya pun juga telah sampai di markas Tennokai dan memulai pertarungan dengan geng Tennokai. Setelah berhasil menghabisi Matsunaga dengan yang lainnya, mereka pun kini berusaha untuk membantu Sota yang terlihat kesusahan berkelahi dengan para bawahan Kato. Apalagi dua tangan kanan Kato, Inamura dan Yamato yang terlihat sangat kuat. Yagami dan Date pun juga telah sampai di sana untuk membantu Sota dan juga kawanannya menghadapi geng Tennokai. Kato yang melihat mereka berdua datang ke tempat itu tak menyangka kalau Jimen ikut campur dengan urusannya. Mendengar itu, baik Sota dan teman-temannya tak menyangka kalau kakak kelas mereka adalah anggota dari urban legend Jimen. Yagami mendatangi Sota dan mengatakan kalau dia sudah berpesan kepadanya untuk tidak sungkan-sungkan meminta bantuannya, karena dia telah berpesan untuk mengandalkannya jika dia mempunyai masalah. Apalagi mereka berdua mempunyai dendam kepada Kato, karena Kato lah yang menyebabkan pimpinan Jimen, Sakurai, lumpuh di kedua kakinya. Dengan adanya mereka berdua, nampaknya pertarungan di sana semakin mudah, karena kekuatan mereka berdua hampir setara dengan puluhan orang, sehingga memudahkan Sota untuk bertarung dengan bos Tennokai.
Dengan susah payah, Sota pun berhasil mengalahkan Kato dengan kekuatannya sendiri. Yagami mengatakan kalau orang-orang ini adalah sekelompok bajingan yang sangat meresahkan di kota ini. Dia harus menghancurkan mereka hingga mereka tak mampu untuk berjalan lagi. Namun Sota mengatakan, bila dia melakukan hal buruk ini kepada mereka, maka itu tidak akan ada akhirnya. Karena suatu hari nanti seseorang akan mati, dan dia akan sama saja dengan para bajingan ini. Mendengar jawaban dari Sota malah membuat Yagami dan Date sangat senang. Karena apa yang diucapkan oleh Sota sama seperti apa yang dikatakan oleh Sakurai. Sota pun berterima kasih kepada teman-temannya karena mereka telah mau menolongnya dan masih percaya dengannya. Sota meminta maaf atas sikapnya yang sangat egois dan mengabaikan persahabatan yang telah mereka jalin selama ini. Sena dan yang lainnya mengerti akan hal itu. Namun satu hal yang pasti, persahabatan mereka akan tetap ada dan selalu percaya mereka akan selalu bersama. Dan sebelum film berakhir, Sena menemui Hitomi dan memintanya untuk pergi berkencan dengannya meskipun Hitomi adalah gurunya. Bahkan Sena rela untuk keluar dari sekolah ini bila Hitomi merasa sungkan untuk berkencan dengan muridnya. Namun Hitomi mengatakan kalau ingin berkencan dengan dirinya, dia harus berjanji untuk tidak memanggil guru bila keluar dengannya. Yagami dan Date terlihat menemui Sakurai di bengkel miliknya. Mereka berterima kasih karena telah menjadi bagian dari Jimen. Dan mungkin ini tibalah saatnya untuk mereka memberikan tekad Jimen kepada anak baru kelas 1 yang mereka bicarakan sebelum ini. Dia mengatakan hal yang sama seperti yang Sakurai-san katakan. Dan mungkin dia akan lebih baik dari mereka. Sota dan Reina juga terlihat bersama, dan kali ini Sota sangat senang karena apa yang Reina pakai saat ini terlihat sangat cocok seperti apa yang Sota bayangkan selama ini. Mungkin lebih baik kalau kita memulai kencan ini dan saling terbuka dengan perasaan kita masing-masing. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!